Baik, selanjutnya kita akan sampaikan tata cara penginputan untuk transaksi penyertaan modal, kemudian piutang dan juga hutang ya. Kalau definisi saya kira teman-teman sudah tahu artinya. Kita langsung praktekkan saja. Nah, ini kita gunakan data sebelumnya ya di praktek penarikan maupun penyetoran kas ke bank. Ini sudah ada datanya senilai 150, posisinya di bank 130 dan di kas 20 juta. Nah, untuk transaksi penyertaan modal sudah pernah kita sampaikan, kita ulang ya. Kalau pertama ini ada dana desa. Nah, kalau bagaimana kalau bantuan provinsi? Ya sama, masukkan saja di sini misalnya 2025. Ini ada sumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah misalnya. Nilainya nanti masuk ke 20 juta misalnya. Biasanya harus masuk ke APBDes dulu ya teman-teman ya. Kita submit. Dan nanti posisinya sama dengan mekanisme di tarik ataupun setor bank ya. Ini posisinya masih di kas ya, karena ini transfer teman-teman masukkan dulu ke bank ya. Masukkan dulu ke bank. Di sini ada masuk 20 juta nih, masuk ke rekening kemana nih? Di sini misalnya kita tambahkan 20 juta. Nah, kemudian seperti itu. Nah, kalau ada penyertaan modal yang dari masyarakat itu misalnya adalah ada dari apa namanya tuh investor ya, bisa juga ada CSR. Jadi intinya kalau nanti masuknya di APBDes ya, bantuan ataupun dana modal nanti masuknya di sini modal desa. Tapi kalau langsung ke BUMDes nanti masuknya modal masyarakat. Ya, selanjutnya kalau misalnya ada CSR dari perusahaan, itu nanti masuknya di modal masyarakat atau investor yang langsung memberikan penyertaan modal ke masyarakat, bisa individu maupun lembaga ya. Misalnya 2025 nih ada sumber dari siapa nih? Misalnya CSR PT Mewah misalnya. Nanti masuknya di modal masyarakat teman-teman. Misalnya nilainya adalah 10 juta. Nah, nanti masukkan di centang di kas sehingga nanti neracanya akan otomatis seimbang. Nah, berarti 180 ya. Di sini di laporan keuangan posisinya yang 10 juta masuknya ke kas. Nah, kalau teman-teman ternyata transfer ya tinggal sama mekanisme masukkan lagi ke bank. Atau misalnya bantuan dari bank PRI misalnya. Yang 10 juta itu kita masukkan ke rekening PRI ya, bisa masukkan saja ke sini sebesar 10 juta. Kita klik sehingga nanti posisinya ada di masing-masing rekening gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk penginputan penyertaan modal. Nah, kalau piutang bagaimana? Nah, kalau piutang berarti kan kita mengeluarkan uang untuk diterima ke pihak yang lain ya. Misalnya ini ada kaspun nih dari tanggal misalnya 8 2025 ini ada kaspun atas nama Putra misalnya. Ini kaspun 100.000. Nah, entah dalam bentuk usaha ataupun yang lainnya. Nanti klik kas, nanti otomatis uangnya ke Putra. Nilainya 100 belum dibayarkan, sisanya masih 100. Nah, nanti di neraca, di laporan keuangan teman-teman buka, itu akan masuk di data piutang nih 100 juta. Ya, seperti itu. Ini kalau hutang. Nah, kalau hutang berarti kita menerima duit yang disertai dengan tanggung jawab atau kewajiban mengembalikan. Nah, caranya ini manual ya teman-teman. Kalau yang hutang ini kita harus input manual. Misalnya dari Save Berlian nih kita dapat misalnya pembayaran tempo, kita dapat uang yang nilainya 1 juta nih, 1 juta kita submit. Ini enggak seimbang ya karena posisinya itu ada di hutang. Nah, hutangnya dalam bentuk apa? Hutangnya dalam bentuk misalnya barang ya, kita langsung masukkan saja di sini barang. Misalnya 1 juta itu adalah HVS misalnya. Di bulan 8 2025 itemnya HVS nih. HVS satuannya misalnya 50.000. Satuannya RIM ya. Misalnya nilai HPP-nya 50.000. Kita jualnya 60 misalnya. Nah, jumlahnya ada 20. Kemudian kita pilih simpan. Nah, maka di sini uangnya sudah masuk dalam bentuk barang. Nah, hanya saja nih nanti di kas ini akan ngikutin ya, karena ini kan kita nerimanya dalam bentuk barang, sehingga nanti uangnya ini kita
delete saja nih yang 1 juta nih. Ini kita delete saja. Nah, sehingga nanti kita nerimanya bukan dalam bentuk kas tapi dalam bentuk barang ya. Kita lihat di neraca, itu posisi hutang kita itu adalah 1 juta, kemudian di posisinya ada di persediaan ya, kasnya nggak bertambah atau berkurang tadi, makanya kita hapus ya. Oke, seperti itu.